Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jepani Ramadan dengan NIM 0307212130. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi jenis kalimat. Kalimat dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Kalau dilihat menurut strukturnya, kalimat dapat dibagi menjadi kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat majemuk ini kemudian dapat pula dibedakan menjadi kalimat majemuk setara atau koordinatif, kalimat majemuk bertingkat atau subordinatif, maupun kalimat majemuk campuran atau koordinatif dengan subordinatif. Berikut akan dijelaskan jenis kalimat berdasarkan jumlah klausanya, yaitu kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Yang pertama, kalimat tunggal. Kalimat tunggal merupakan kalimat yang hanya mempunyai satu gagasan utuh terdiri atas satu subjek atau S dan satu predikat atau P. Biasanya kalimat tunggal ini berbentuk klausa tunggal. Unsur objek pelengkap dan keterangan tidak diharuskan ada di dalam kalimat tunggal. Namun jika predikat berbentuk verba transitif, maka unsur objek O diperlukan untuk melengkapi unsur predikat P. Menurut Koch dan Elson, dalam hikmat kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas suatu klausa bebas tanpa klausa terikat. Misalnya, Bayu pergi, dia minum, adik bermain. Jadi kalimat tunggal bukan berarti kalimat pendek, tetapi juga bisa kita temukan kalimat tunggal yang panjang. Hanya saja klausa atau gagasannya tetap satu. Yang kedua, kalimat majemuk. Berbeda dengan kalimat tunggal yang hanya dibentuk oleh satu klausa. Kalimat majemuk merupakan kalimat yang dibentuk dengan gabungan dua atau lebih klausa. Seperti halnya kalimat majemuk setara yang terdiri dari dua atau lebih klausa yang sama-sama penting. Kalimat majemuk bertingkat juga terdiri dari gabungan beberapa klausa tunggal. Hanya saja dalam kalimat majemuk bertingkat, kedua klausa itu tidak sama rata atau tidak setara derajatnya, karena klausa yang kedua merupakan perluasan dari klausa yang pertama. Perhatikan kalimat majemuk bertingkat di bawah ini. Yang pertama, para mahasiswa berdemonstrasi ketika para anggota DPR melakukan kunjungan kerja ke Eropa. Yang kedua, bapak pulang ketika ibu sedang menyiapkan makanan. Yang ketiga, Indonesia akan menjadi negara yang kaya andaikan perbuatan tidak ada yang korupsi. Kalau diperhatikan dari ketiga kalimat majemuk bertingkat di atas terdiri dari dua klausa. Namun klausa yang kedua merupakan perluasan dari klausa pertama. Jenis kalimat tidak hanya berupa kalimat tunggal dan kalimat majemuk saja. Berdasarkan fungsinya, kalimat dijeniskan menjadi kalimat berita, kalimat tanya, kalimat perintah, dan kalimat seru. Sedangkan jika dilihat dari susunan subjek dan predikatnya, suatu kalimat dijeniskan menjadi kalimat versi dan kalimat inversi. Yang ketiga, kalimat efektif. Kalimat dikatakan efektif apabila berhasil menyampaikan pesan, gagasan, perasaan, maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud si pembicara atau penulis. Untuk itu, mengirim suatu pesan tersebut harus memenuhi syarat sebagai kalimat yang baik, yaitu strukturnya benar, pilihan katanya tepat, hubungan antar bagiannya logis, dan ejaannya pun harus benar. Menurut Fuad dalam hikmat, kalimat efektif adalah kalimat yang disusun secara sadar untuk mencapai daya informasi yang diinginkan oleh penulis terhadap pembacanya. Lebih jauh, Dalman dalam hikmat menyebutkan bahwa kalimat efektif merupakan kalimat yang mampu membuat isi dan maksud yang disampaikannya itu tergambar lengkap dalam pikiran si penerima, persis seperti yang disampaikan. Dari penjelasan di atas mengidentifikasikan bahwa kalimat dikatakan efektif apabila gagasan yang disampaikan oleh penulis dari kalimat tersebut dapat diterima secara utuh dan tepat oleh pembaca. Kalimat efektif juga kalimat yang tidak berlebihan dalam penulisannya. Artinya, kalimat tersebut lugas, hemat, dan apa adanya. Dalam hal ini hendaknya dipahami pula bahwa situasi terjadinya komunikasi juga sangat berpengaruh. Kalimat yang dipandang cukup efektif dalam pergaulan belum tentu dipandang efektif juga dipakai dalam situasi resmi.
Demikian pula sebaliknya. Misalnya kalimat yang diucapkan kepada tukang becak, "Berapa bang ke pasar Rebo?" Kalimat tersebut jelas lebih efektif daripada kalimat lengkap, "Berapa saya harus membayar abang bila saya menumpang becak abang ke pasar Rebo?" Mungkin sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.